Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah nih teman-teman sekalian dapat diberikan kesempatan untuk hadir di kajian ekonomi ini. Senang sekali rasanya dan serta bersemangat sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya Ilham Gutawa, mahasiswa dari STIP Jakarta, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Islam, dapat menjadi moderator atau menjadi orang yang membantu jalannya acara pada malam hari ini. Brother and sister, pada kesempatan kali ini, pada kajian kali ini kita akan membahas kajian yang bertemakan urgensi kajian ekonomi Islam, mengkaji peran peluang ekonomi Islam dalam menghadapi era 4.0 atau era globalisasi sekarang. Di materi kali ini yang akan dipaparkan oleh Al-Ustadz Ikhwan Muttaqin. Sebelum beliau memaparkan materinya, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV pemateri. Sebentar. Nama Ikhwan Muttaqin, tempat tanggal lahir Garut, 26 November 1991, alamat Jalan Haji Asnawi, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Status pendidikan SMP, SMA atau MTS sampai MAS PPI 81 Cibatu Garut, S1 Manajemen Ekonomi STIE Muhammadiyah Jakarta. Kandidat Magister Ekonomi Syariah Universitas Az-Zahra. Aktivitas organisasi hari ini. 1. Bidgar Ekonomi PC Persis Cipayung. 2. Bidang DIK PP Hima Persis. Yang ketiga, Kadif Pendaya Gunaan PZU DKI Jakarta. Selanjutnya, TU Keuangan STIP Jakarta dan anggota Forum Zakat DKI Jakarta. Nah, itu tadi CV dari pemateri. Pada kajian kali ini, insya Allah akan ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi pemaparan materi, dan sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Menginjak sesi pertama yaitu pemaparan materi, kepada pemateri dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemuda, para pemudi, aktivis, akademis, dan calon wisudawan, wisudawati, insyaallah dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita bisa bermuhajahah melalui virtual ini. Semoga puji kita, syukur kita selalu terpanjatkan kepada Allah Rabbul Azza wa Jalla, sehingga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan di negeri ini, kita masih bisa eksis baik di dunia maupun eksis untuk menuju akhirat kita. Saya panggil teman-teman saja ya, karena saya juga usianya nggak terlalu terpaut begitu jauh gitu ya, karena masih muda juga. Kebetulan saya juga sama seperti teman-teman semua, masih jadi mahasiswa, masih jadi aktivis, dan alhamdulillah keadaan yang teman-teman alami seperti hari ini, kuliah daring, kuliah online, sama hari ini pun saya dari jam 8 sampai jam 7 tadi melaksanakan kuliah daring. Setiap Sabtu, Senin, dan Rabu melaksanakan kuliah daring. Terlepas dari kegiatan jamiah, baik itu aktif di PC Persis, di PZU, di PP Hima Persis, begitupun berkontribusi di Forum Zakat DKI Jakarta. Baik, teman-teman yang sangat saya banggakan, ini adalah pertemuan pertama
Halo, Ustaz. Masih ada suara saya? Sekarang ada, Ustaz. Hilang tadi, hilang. Oh, aku. Mohon maaf, apakah udah di-share tulisan terakhir saya belum? Admin? Sudah, Ustaz. Sudah Ya. nasihat, Ustaz. Supaya ruang diskusi nanti bisa hangat karena teman-teman juga udah bisa menyimak. Karena kalau daring itu kalau materinya nggak dipaparkan, nggak dikasih terlebih dahulu, bawaannya bengong gitu. Oke. Hari ini saya sangat bangga karena dikasih tema yang cukup luar biasa, mengkaji diskusi ilmu yang sampai saat ini saya juga mendalaminya. Kebetulan di pasca sarjana saya lebih mengambil konsentrasi di perbankan syariah. Jadi memang setiap hari, hampir setiap pekan, diskusi dan bacaan jurnal dan bukunya terkait ekonomi Islam. Nah, melihat judul yang sangat kontemporer, judul yang sangat berharga hari ini untuk kita kaji, yaitu urgensi kajian ekonomi Islam, mengkaji peluang, peran, dan tantangan ekonomi Islam dalam menghadapi era 4.0. Nah, walaupun hari ini sudah bergeser lagi, sebentar lagi kita akan masuk ke 5.0, 5.0. Dan 2045 kita masuk ke 6.0, 6.0. Nah, apakah ada keterlambatan untuk kita membahas 4.0? Jelas belum terlambat karena masih banyak yang belum kita ketahui tentang era 4.0 ini. Oke, sebagai prolog, sebagai mukodimah, di sini saya menyampaikan kerangka mukodimahnya mulai dari mengangkat pemikiran kita terkait ekonomi Islam. Kita harus memahami dulu mengapa penting mengkaji ini gitu. Kalau misalnya kita ta'aruf dulu, maka kita akan nikmat merasakannya. Kalau kita ta'aruf dulu, kenalan dulu, kita nyaman di perjalanannya, gitu ya. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita nggak ta'aruf dulu, nggak kenal dulu, ya jalan asal jalan, gitu kan. Bareng asal bareng, gitu. Nah, artinya kajian ini seharusnya teman-teman membaca terlebih dahulu nanti. Dan mohon maaf, saya juga baru ngirim artikelnya sekitar maghrib tadi, karena dari kemarin sampai tadi sore memang ada kesibukan yang sangat padat dan baru bisa diedit tulisan saya di sore tadi gitu. Nah, dalam mukodimah yang saya tuliskan ini menjabarkan bahwasannya kondisi ekonomi Islam atau sering kita sebut dengan ekonomi syariah. Nah, pertama di situ kita juga harus membaca kenapa sih di Indonesia nggak ada ekonomi Islam gitu ya. Di Indonesia sering disebut dengan ekonomi syariah. Kita tahu perbankan syariah, nggak perbankan Islam gitu ya. Karena dulu saking fobianya orang-orang Indonesia, orang-orang order lama, order baru menguasai Indonesia, merasa khawatir kalau misalnya ada konsepsi Islam masuk kepada peraturan perundang-undangan, khawatir ada intervensi apa, maka dalam keadaan itu negara Indonesia mengalami fobia lah, mengalami satu ketakutan yang sangat tinggi terhadap kata-kata Islam. Setelah pasca dihapuskannya 7 butir di Piagam Jakarta itu kan menjadikan Islam seakan-akan diasingkan di negara Indonesia ini. Betul. Nah, maka ketika tahun 90-an lahirlah gagasan membangun bank Islam, bank syariah yang digagas oleh Bank Muamalat. Nah, makanya Bank Muamalat ini adalah pelopor daripada didirikannya entitas keuangan syariah atau lembaga keuangan syariah. Nah, 10 tahun ini membincangkan tentang ekonomi syariah, tentang kegiatan ekonomi berdasarkan syariah, sangat-sangat seksi kalau kata anak-anak sekarang. Kenapa? Semua seakan hijrah dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Sebut saja diawali dengan munculnya perbankan syariah, pariwisata syariah, makanan halal food yang kita kenal, atau transportasi syariah, pegadaian syariah, serta belakangan ini muncul gagasan rumah sakit syariah. Kita tahu perbankan, bank-bank BUMN, Itisombi Habilahi Jami'an lah ya, bersatu gitu ya. Ada Bank BNI Syariah, Bank BSM Syariah, Bank BSM, Bank Syariah Mandiri maksud saya, Bank BRI Syariah bersatu gitu kan.
mungkin dia baca tagline Persatuan Islam ya, I'tisam bihablillah jami'an. Jadi dia bersatu jadi Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, termasuk kita juga lihat di transportasi. Kalau teman-teman naik KRL, naik Transjakarta atau yang sering kita kenal dengan busway, padahal busway itu jalannya. Nah, lihat teman-teman ada ruang untuk akhwat gitu kan, di depan diprioritaskan. Itu disinyalir untuk menerapkan sistem hijab, sistem perlindungan kepada hak-hak wanita. Itu yang diajarkan oleh prinsip-prinsip Islam gitu. Kemudian kita juga sering mengenal dengan halal food, makanan halal dan lain sebagainya. Nah, 10 tahun terakhir ini bahasa ekonomi syariah menjadi sangat seksi, sangat penting, sangat menarik dibahas dan terus dibahas oleh kalangan-kalangan cendekiawan dan intelektual. Nah, kesadaran masyarakat akan konsep syariah semakin hari semakin tinggi. Dalam data disebutkan tingkat konsumsi syariah di Indonesia mencapai prestasi global yang gemilang sepanjang 2020. Islamic Finance Development Indicator atau IFDI di tahun 2020 serta The Islamic Corporation for the Development atau ISD, The Islamic Development and Bank ISDB dan Refintif menempatkan Indonesia pada posisi kedua keuangan syariah dunia. Dunia loh. Jadi Indonesia di posisi langsung kedua dunia di tahun 2020 akibat konsumsi syariahnya begitu tinggi gitu. Maka kita kenal arti semua hijrah gitu ya. Musisi semua hijrah. Semua pada hijrah gitu ya. Bahkan Staipi Latah yang tadinya nggak ada jurusan hukum ekonomi syariah jadi ada hukum ekonomi syariah gitu ya. Padahal dulunya ada PAI sama KPI doang gitu sama bahasa Arab. Nah, Latah gitu. Ada hukum ekonomi syariah. Kenapa? Karena membaca peranan penting ke depannya ekonomi syariah ini akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Nah, kontribusi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Islam sangat terasa dampaknya. Intervensi pemerintah dalam membuat regulasi tertuang dalam perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah. Nah, kita ketahui, hari ini kalau dulu pemerintah itu menghalang-halangi, saya bukan membagus-baguskan pemerintah Joko Widodo ya. Kita harus fair juga gitu. Nah, pemerintah Joko Widodo melalui Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wapresnya ini memberikan rekor terbaru, yaitu dukungan pemerintah melalui regulasi-regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah sangat membantu terhadap kemajuan ekonomi syariah gitu. Dengan tadi adanya kebijakan menyatukan bank, terus pemerintah ikut andil dalam fungsi MES, masyarakat ekonomi syariah gitu ya. Terus ada beberapa elemen yang pemerintah itu mensupport gitu kan. Termasuk sekarang kalau misalnya teman-teman yang aktivis Masjid Jakarta bisa merasakan lah ya, ada dana BOTI, bantuan operasional tempat ibadah langsung gitu ya, diberikan ke masjid gitu kan. Terus imamnya dikasih uang kalau di Jakarta gitu. Terus kalau marbotnya bisa diumrohkan atau naik haji gitu kan. Tahun 2018, 2019 beberapa masjid wakaf dan binaan Persis mendapatkan jatah itu gitu. Nah, artinya pemerintah juga mensupport terhadap kegiatan pertumbuhan syariah di Indonesia. Nah, kemudian era milenial yang sering kita sebut dengan zaman 4.0 memang didominasi oleh usia muda. Selain dari Indonesia berpenduduk muslim terbesar di dunia, penduduk Indonesia mengalami kondisi bonus demografi. Nah, artinya generasi kelahiran tahun 90 sampai 2000-an mendominasi dari jumlah penduduknya. Hal tersebut mengindikasi bahwa peranan usia muda sangat penting terhadap perkembangan kemajuan di NKRI, termasuk pada arus produksi, distribusi, dan konsumsi Islam. Nah, pada hari ini kita ketahui bahwasannya Indonesia ini sedang mengalami fase demografi. Nah, fase bonus demografi itu adalah, jadi teman-teman nanti setelah kajian ini bisa catat clue-cluenya ataupun keyword-keywordnya, kata kuncinya ada bonus demografi. Di dalam bonus demografi itu Indonesia mencatatkan rekor bahwasanya kelahiran muda, kelahiran tahun 90 sampai 2000-an itu mendominasi jumlah penduduk di Indonesia. Nah, artinya kalau bahasa simpelnya sekarang yang ada di Indonesia kebanyakan rata-rata usia muda. Gitu. Ala kulihal adanya corona, adanya musibah virus COVID-19 gitu kan, yang orang tua banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Tetapi di
di tahun-tahun sebelumnya, begitupun saya juga pernah diskusi dengan salah satu profesor di Muhammadiyah yang itu juga irisan dari kader Persatuan Islam, Prof. Sudarnoto Salim di Istana Negara. Beliau menyampaikan, Ikhwan, kalau misalnya antum bisa menerbitkan satu penelitian tentang pendidikan ideal di masa depan melalui virtual, itu bagus. Nah, ternyata hari ini terjawab gitu kan. Padahal dulu Profesor Sudarnoto Salim memberikan gambaran jauh-jauh hari sebelum corona ada gitu. Nah, di era 4.0 sudah mewarnai kehidupan kita hari ini. Semua aspek kehidupan terasa sudah tersibgoh, hijrah menjadi digitalisasi. Database yang dibangun semua berunsur IT. Ini selaras dengan pertumbuhan bonus demografi, bahwasanya keadaan apapun kita digiring menuju digital. Nah, domain yang kedua, hari ini kita juga membicarakan tentang digitalisasi gitu ya. Tadi membicarakan domain tentang ekonomi syariah. Sekarang kita juga dihadapkan dengan domain digitalisasi. Nah, ini dua-duanya sebuah keadaan yang berjalan beriringan gitu. Nah, kita tahu semua sudah diarahkan ke digitalisasi. Bahkan sekarang yang namanya mau naik transportasi, kendaraan kereta ataupun Transjakarta, itu udah nggak perlu ada transaksi manusia di situ, transaksi digital. Begitupun kita belanja, check out dan lain sebagainya, udah by IT, by digitalisasi gitu. Dalam mengkaji tema pada judul di atas, bahwasanya sangat menarik untuk kita dalami peluang dan tantangan ekonomi Islam dalam menghadapi 4.0. Nah, dari pendekatan pemikiran salaf atau literasi masa lampau dengan menggabungkan masa kini atau fikih kontemporer, membuat ekonomi Islam akan semakin luas untuk didalami. Nah, kenapa saya sampai saat ini mencintai ekonomi Islam? Karena mempelajari ekonomi Islam beda dengan mempelajari ekonomi konvensional. Kalau dulu mempelajari ekonomi konvensional, karena saya backgroundnya di ekonomi manajemen di S1-nya, itu hanya membicarakan tentang teori-teori barat, teori-teori kekinian, prediksi masa depan dan lain sebagainya. Nah, kebalikannya sekarang, kalau membahas ekonomi syariah, itu ada edukasimik gitu ya. Ada percampuran pendidikan antara kita membandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu ataupun salafus soleh ataupun zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Nah, terus disinkronkan dengan keadaan hari ini gitu kan, dengan posisi hari ini, dan itu luar biasa bagaimana Islam mengatur sehingga Islam bisa dikategorikan agama yang rahmatan lil alamin, agama yang perfect, sempurna, tidak kelam dimakan zaman gitu. Ini selalu bisa beriringan. Nah, oke, kita akan perdalam di dalam pemahaman ekonomi Islam. Nah, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ekonomi Islam tentunya tidak akan terlepas dari ekonomi konvensional. Nah, seperti mana yang saya sampaikan tadi, kalau kita berbicara tentang ekonomi Islam, nggak bakalan terlepas dari ekonomi konvensional. Hatta kalian teman-teman belajar membaca seluruh buku ekonomi syariah, itu maroji terlebih dahulu ataupun pembanding terlebih dahulu, itu bukan pembanding masa lalu, tapi pembanding masa kini. Nah, ini artinya ada sebuah peranan. Kalau dalam bab muamalah, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya telah memberikan kita antum a'lamu di dunia dengan dunia kamu gitu. Bahwasanya kalian lebih paham, lebih mengerti tentang urusan dunia kamu. Nah, ini hebatnya Islam. Nah, pada kesempatan yang sangat berharga ketika kita mengkaji sebuah nilai-nilai Islam, nah kita akan bisa mengkomparasi gitu kan, membanding-bandingkan bagaimana konsepsi Islam dan konsepsi non-Islam gitu. Sederhananya, ekonomi syariah adalah penerapan ekonomi berdasarkan konsep-konsep Al-Quran dan hadis, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonominya. Ini bisa teman-teman lihat di pengantar ekonomi Islam karangan Jaharuddin dan Bambang Sutrisno gitu. Selanjutnya, sebagai seorang muslim menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah adalah kewajiban yang memberikan nilai ibadah bagi pelakunya. Secara historis, kegiatan ekonomi Islam telah lama dibahas dan dilaksanakan baik di zaman permulaan Islam hingga saat ini. Nah, Nabi Muhammad SAW telah
Nabi Muhammad SAW seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. Safi Antonio, sekarang udah jadi profesor ya, dalam bukunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, The Super Leader Super Manager, menjelaskan kehidupan Rasulullah SAW tidak terlepas dari kegiatan berdagang. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melakukan aktivitasnya itu berdagang. Nah, ini udah mafhum lah kita ya. Kita tahu Rasulullah dari masa lahirnya, masa belianya, masa kecilnya, hingga tumbuh dewasa, hingga masuk ke rasulannya. Rasulullah SAW menjadi seorang entrepreneurship gitu kan, seorang pedagang. Jadi artinya ini, kalau kita mau jadi aktivis, kita nggak jadi aktivis tulen loh. Rasulullah tuh nggak jadi aktivis tulen, cuman keluar-keluar dakwah rapat, enggak. Rasulullah pun bermuamalah seperti muamalahnya orang-orang biasa, berdagang lain sebagainya. Maka panding pader kita nanti bisa kita bahas di sesi-sesi selanjutnya, mengkaji tingkah laku para aktivis persatuan Islam contohnya kan, dalam mengembangkan dunia dakwah dan dunia usaha. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak serta-merta hanya berdakwah gitu, tetapi juga ada kegiatan muamalah. Bahkan yang lebih mencengangkan di tengah-tengah kita, adanya gelar Al-Amin itu disematkannya oleh penduduk Mekah gitu. Penduduk Mekah memberikan gelar, kafir Quraisy pada saat itu memberikan gelar kepada Rasulullah SAW dengan gelar Al-Amin. Nah, kenapa diberi gelar Al-Amin? Karena Rasulullah SAW diindikasikan, dicap, dilabeli oleh masyarakat setempat orangnya jujur, amanah, dan terpercaya. Ini bukan oleh versi Islam lah, ini oleh versi kaum kafir Quraisy gitu. Nah, artinya apa? Artinya kegiatan kita harus bisa berbaur dengan masyarakat, sekalipun itu berbeda pandangan, berbeda ideologi dengan kita. Nah, ini hebatnya Rasulullah SAW. Nah, begitupun pada masa kehalifahan Islam, hampir sama, praktek ekonomi menjadi senyawa penting. Bahkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara pada saat itu sudah kesulitan mencari mustahik gitu ya. Jadi hampir sulit mencari penerima zakat dulu itu. Nah, kalau sekarang lain ceritanya. Sekarang susah nyari penyalur zakat gitu kan, gampang untuk menerima zakat gitu. Kalau menerima zakat banyak banget dah gitu. Nah, artinya apa? Artinya kesejahteraan yang ada pada hari ini belum tercipta. Gitu, kesejahteraan yang ada pada hari ini belum tercipta. Padahal Islam telah mengajarkan dari A sampai Z praktek dan konsepsi tentang ekonomi syariah. Nah, makanya di sini kalau misalnya teman-teman mau concern, mau fokus, ayo kita selain misalnya setiap kajian ngumpulin literasi-literasi yang kita bangun. Kemudian kalau misalnya udah sampai berapa judul, kita terbitkan buku. Selebihnya bisa kita juga melakukan praktek kerja lapangan gitu kan. Bagaimana praktek kerja lapangan? Yaitu kita siap menjadi entrepreneurship, kita harus siap menjadi seorang pedagang, pebisnis gitu kan, atau menjadi pelaku-pelaku daripada keuangan syariah gitu. Nah, kemudian ekonomi Islam bisa menjadi penawar atas kegelisahan dan kejenuhan ekonomi saat ini. Nah, di berbagai negara di benua Eropa, praktek ekonomi Islam perlahan dijalankan. Salah satunya di negara Inggris. Inggris memiliki 5 bank yang sepenuhnya syariah, yang dilesensikan dengan aset perbankan sekitar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa di antaranya menawarkan pembiayaan awal untuk UKM, usaha kecil menengah, atau usaha kecil menengah, meskipun kita ketahui Inggris bukanlah negara dengan berpenduduk muslim, tetapi sistem ekonomi Islam disadari sangat bermanfaat untuk menjawab tantangan ekonomi saat ini. Nih, ada hasil yang sangat menakjubkan untuk kita semua. Negara dengan berpenduduk mayoritas Nasrani atau Kristen, bukan berpenduduk Islam, di sana bisa mendirikan bank Islam loh. Dan menjadi bank besar, bisa bersaing dengan bank konvensional, dan peminatnya banyak. Sementara bank di Indonesia, bank syariah di Indonesia, hari ini market share-nya hanya 5-6%. 5-6%. Berarti sekitar 94% orang Indonesia itu nabungnya ke bank konvensional. Kalau saya mau lakukan challenge di sini, coba teman-teman
ada berapa orang yang punya bank syariah di sini? Saya katakan masih sedikit lah yang punya bank syariah. Masih kebanyakan suka dengan bank CBA gitu ya. Saya mohon maaf nggak sebutin namanya gitu ya. Atau bank lain lah sebagainya gitu. Nah, artinya apa? Artinya kesadaran kita pun untuk menjadi pelaku syariah itu masih kecil secara transaksi gitu. Nah, nanti kita lihat dari kaca konsumsi. Kalau secara konsumsi insya Allah Indonesia sangat besar sekarang kan gitu. Nah, tapi secara transaksi, secara produksi ini masih rendah gitu. Nah, oke. Nah, padahal di Inggris itu negara berpenduduk bukan Islam ya, tapi di Inggris bisa menerapkan sistem Islam. Dominasi ekonomi kapitalis dan ekonomi liberal menjauhkan sendi kehidupan muslim saat ini. Nah, filosofi kehidupan muslim harus berpijak kepada al-falah. Nah, ini poinnya nih. Nah, filosofi kehidupan muslim harus berpijak kepada al-falah atau kemenangan dan kebahagiaan. Nah, artinya sesuai dengan doa kita dalam surat Al-Baqarah ayat 201, wa minhum mayaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya kita mencipta-citakan kehidupan dunia yang hasanah dan akhirat yang hasanah gitu. Nah, artinya harus bisa mencapai posisi-posisi terpenting dalam kehidupan ini gitu untuk mendapatkan al-falah ini. Begitupun al-falah yang ada di dunia harus mengantarkan kita menuju al-falah di akhirat gitu. Pandangan kehidupan yang menempatkan tujuan pencapaian akhirat dan tujuan pelaksanaan di dunia harus dijalankan secara seimbang. Nah, tidak materialistik tapi juga tidak jumud. Sendi kehidupan harus diukur, diatur secara baik dan benar. Nah, pemahaman tersebut yang disinggung oleh pemikiran Imam Asy-Syaitibi perihal maqasid syariah, yaitu bahwa tujuan utama Allah menetapkan syariat adalah demi terwujudnya maslahat hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, penetapan hukum harus mengarah kepada terwujudnya tujuan-tujuan tersebut. Nah, ini yang menarik untuk kita ketahui bahwasanya Islam telah mengatur sedemikian rupa. Bahkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtagi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya, Allah menuntut kepada kita keseimbangan. Cari oleh kalian kehidupan di akhirat, tetapi jangan melupakan dunia. Nah, jadi salah kalau kita terus-terusan ngapalin Quran gitu kan, hidup ngapalin terus kan, nggak gerak gitu. Makanya saya sih sangat setuju dengan tagline yang dihadirkan oleh PK Hima Persis STIP Jakarta ini. Apa tagline-nya? Banyakin gerak, kurangi omdo gitu. Ini luar biasa, sedikit tapi mengena gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kurang geraknya pasti tersinggung gitu kan. Wah, gua nggak enak nih, tersinggung nih gara-gara tagline kayak gitu. Nggak apa-apa, kalau tersinggung berarti wajar sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, wajilas qulubuhum gitu kan. Ketika Allah dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya gitu kan. Wa idza tuliyat alaihim ayatu jadasum imanan, dan bertambah keimanan supaya bisa gabung ke PK Hima, bisa jadi aktivis, bisa kuliahnya semakin kuat kan gitu ya. Nah, artinya apa ya? Tagline itu dibanyakin dan diterapin gitu kan. Jangan sampai kita hanya bisa bercuap-cuap tapi tidak bisa mengimplementasi gitu. Nah, kembali lagi ke materi ini. Nah, kegiatan ekonomi yang hari ini kita lakukan bukan hanya berbentuk person to person ya, bukan hanya bentuk pribadi ke pribadi, tetapi kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang bisa membentuk sebuah budaya, mencerminkan sistem melekat pada kehidupan. Nah, ini maksudnya. Jadi kegiatan ekonomi yang dimaksud supaya kita bisa menang, bisa melawan pertempuran, kita harus bisa menciptakan sistem, menciptakan kultur, menciptakan budaya ekonomi Islam gitu. Nah, dengan menciptakan budaya itu insya Allah kita akan step by step untuk terus mewujudkan Islam yang kafah gitu kan. Kalau di luar sana kan banyak yang berkoar-koar, tegakkan syariat gitu ya. Lihat banknya masih CBA misalnya kan,
lihat kegiatannya masih kayak gitu kan. Lihat jenis perdagangannya masih kayak gitu. Kalau saya tanya akad-akad syariah juga orang Islam sekarang nggak tahu. Taunya cuman mudharabah doang sama musyarakah. Mending kalau misalnya benar ngomongnya, kalau salah mudharabah jadinya kan akadnya. Ya kan udah bisnis, akadnya jadi mudharabah gitu. Tadinya mau joinan, mau musyarakah jadi serakah kenyataan di lapangannya. Kan itu yang terjadi karena umat Islam hari ini belum teredukasi. Makanya dengan adanya kajian ini termasuk ladang jihad nih. Jihad, perjuangan kita melalui dunia akademik gitu kan, dengan menghidupkan literasi. Coba teman-teman lihat di mana, di masjid yang diomongin cuman haram riba gitu ya, hanya berbicara di tataran itulah, nggak berbicara di tataran bagaimana masa depan ekonomi syariah diciptakan dan sebagainya kan gitu. Selanjutnya, secara sederhana semua manusia melakukan transaksi baik jasa maupun produk, tidak terlepas banyak atau sedikit. Kegiatan transaksi ini bagian daripada muamalah umat manusia. Jadi sebetulnya teman-teman ini sudah melakukan usaha, sudah melakukan kegiatan ekonomi setiap hari. Baik itu jasa, ya kayak misalnya jasa apa gitu kan, dagang produk apa, kecil-kecilan, itu harus dilakukan dengan sistem Islam. Coba tanya yang dagang ini kan, yang kita jualan online shop. Coba ini akadnya apa? Akadnya Ba'i Salam atau akadnya Ba'i apa gitu kan? Kita harus tahu gitu akad-akadnya. Atau misalnya pembiayaan, kita mau pembiayaannya merobahannya apa gitu. Atau misalnya mau nyimpen duit. Ini nyimpen duit apa? Wadiah. Terus nyimpen duitnya bisa digunakan nggak? Itu ada dua kriteria juga gitu. Nggak bisa nyimpen duit itu kita langsung pakai dan lain sebagainya. Harus ada berakad gitu. Nah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menawarkan konsep ekonomi Islam didasarkan pada 5 universal di bawah ini, yakni tauhid atau disebut dengan keimanan, al-adl atau keadilan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Nah, kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Nah, banyak teori ekonomi Islam, kayak tadi teori Imam Asy-Syatibi, teori Imam Al-Makrizi, teori Asy'ayuti, teori Ibnu Khaldun, gitu kan? Teori Abu Wafa, teori masih banyak teori. Baik yang terakhir yang sedang saya baca itu buku teori Abu Yusuf. Tentang kebijakan keuangan negara Islam. Nah, banyak teori-teori yang bermunculan. Pada dasarnya teori ini dihadirkan pada konsepsi seperti ini. Bagan yang saya buat, gambar yang saya buat ini. Yang pertama, saya besarkan terlebih dahulu ya. Bisa dibantu dibesarkan nggak? Masalahnya. Oke, siap, cukup. Nah, di sini ada 5 landasan teori ekonomi Islam. Ada teori tauhid, adil, kenabian, kehilafahan atau kepemimpinan. Ada teori ma'ad atau hasil. Nah, apapun yang kita kerjakan dalam ekonomi Islam itu harus berdasarkan ini ekonominya, kegiatan usahanya nyambung ke urusan Allah nggak, tauhid nggak, gitu. Contoh nih, ada usaha meninggalkan tentang kewajiban kita, kewajiban ibadah, kewajiban aktivitas jadi aktivis, itu tinggalkan. Gitu. Bahkan banyak ya panding pader kita zaman dahulu usahanya bisa ditinggalkan gara-gara ngehambat dakwah loh. Gitu. Usahanya bisa ditinggalkan gara-gara ngehambat dakwah. Karena apa? Karena dia paham dengan konsepsi tauhid gitu. Artinya usaha yang kita bangun adalah usaha berdasarkan ketuhanan gitu. Tidak menjauhkan kita daripada Tuhan. Yang kedua, adil, yaitu mendirikan kita adanya rasa adil untuk manusia, untuk sesama gitu. Enggak asal cuman usaha doang kan gitu. Yang ketiga nubuah. Ini prakteknya berdasarkan praktek siapa nih? Kita mau nyontohnya ke nabi atau ke konsep orang lain gitu. Nah, terus konsep kehilafahan, artinya ini pemerintah ini ngelarang nggak usaha ini kan gitu. Kalau misalnya ngelarang usaha ini, ya janganlah gitu.
Jangan sampai nanti berbentrokan dengan peraturan setempat kan gitu. Terus hasilnya profit atau defisit gitu. Kalau misalnya proposalnya bagus, teorinya bagus tapi hasilnya jelek, tinggalin. Gitu. Makanya konsep 5 ini sangat mendasari bagaimana pemikiran kita membangun ekonomi. Kemudian hasil ini akan berbuah kepada yang pertama multiple ownership. Nah, kita akan memahami bahwasannya harta yang kita miliki bukan punya kita. Harta yang kita miliki adalah punya Allah gitu. Nah, harta yang kita miliki itu ada punya Allah, pemilikan Allah gitu. Kita hanya transit doang gitu. Misalnya di sini ada Ilham Gutawa punya duit 2 triliun ya. Amin. Mau dihibahkan nggak? Amin. 2 triliun atau 11.000 triliun. Gitu. 2T aja. 2T aja ya. Nah, mau dihibahkan ke PK Hima untuk dana usaha katanya kan gitu kan, dengan cek dan lain sebagainya. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya harta itu multiple ownership, artinya tidak hanya milik kita sendiri, ada harta-harta kita. Makanya di Islam diwajibkan zakat dan sebagainya. Kalau misalnya Islam diterapkan secara universal, nggak bakalan ada amnesti pajak gitu. Karena apa? Orang mengeluarkan zakat itu atas dasar teologis, ketuhanan, kesadaran diri, bukan atas dasar tuntutan gitu. Nah, hari ini ada pajak itu berdasarkan tuntutan. Makanya wajar di sini. Coba tanya ke Muhammad Ibnu Rahman, udah bayar pajak motor belum dan sebagainya. Kan banyak teman-teman juga yang pada nggak terlalu memperdulikan gitu kan. Terus kenapa belum punya SIM? Belum ketemu polisi jawabannya kan ironi gitu ya, padahal SIM itu untuk keselamatan, bukan surat izin menemui polisi, bukan gitu. Jadi kalau misalnya masih banyak yang beranggapan seperti itu ya karena menganggapnya sistem yang dibangun oleh pemerintahan tidak menempatkan kepada personnya gitu, tapi kepada efeknya saja kan gitu. Nah, kemudian dari 5 konsep ini adanya freedom ataupun kebebasan gitu kan, artinya orang mempunyai hak sama untuk merdeka, mempunyai sama untuk bisa hidup bahagia kan gitu ya. Nah, karena konsep Islam yang dibangun gitu. Terus social justice gitu. Nah, social justice apa? Keadilan sosial. Makanya di Islam itu nggak ada penindasan, nggak ada orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Islam itu nggak seperti itu. Di Islam itu social justice, dengan adanya jiswab itu menandakan adanya kepedulian sangat tinggi gitu. Bahkan saya sangat bahagia gitu ya dengan pencapaian zakat di Indonesia secara angka-angka. Pencapaian zakat di Indonesia secara angka, pencapaian zakat di Indonesia secara angka mencapai 320 triliun. Yang baru tercapai 70 triliun. Gitu. Dari 320 triliun baru tercapai 70 triliun. Dan yang masuk ke lembaga zakat resmi hanya 10 triliun. Gitu. Triliun-triliun yang sisanya itu yang sama ke Palembang, kemana-mana lah gitu ya. Nggak tahu kemana. Nah, itu yang triliun-triliun sisanya itu nggak tahu kemana. Mungkin ke perorangan dan sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya ini sangat besar peluang untuk kita mengembangkan ekonomi syariah. Tinggal badan kita, maksudnya lembaga-lembaga kita itu dikomitmenkan secara secara serius gitu. Oke, next. Nah, sekarang peluang, peran dan tantangan ekonomi Islam menghadapi era 4.0. Nah, tadi kita sudah mengupas terkait kulit daripada ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, sekarang kita dibenturkan dengan kondisi peran tantangan ekonomi Islam menghadapi 4.0 gitu. Nah, saya membaca buku sangat bagus bukunya. Mungkin teman-teman juga sebagian udah ada yang punya. Kelihatan ya? Nggak ada yang kelihatan ya? Pakai screen saya. Judul bukunya adalah Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi Pasca COVID-19, Konsep dan Aplikasi oleh oleh Dr. Adian Husaini. Kemudian juga saya mengkoleksi buku beliau itu tentang peran dakwah
dalam membendung arus sekularisme gitu. Buku ini sangat penting untuk kita koleksi karena beliau memaparkan kondisi-kondisi hari ini. Nah, beliau sebagai ketua Dewan Dakwah hari ini sangat sangat fleksibel menyampaikan kondisi-kondisi yang bisa kita tarik baik itu di dunia pendidikan, dunia dakwah, dunia ekonomi, dunia apapun. Karena hari ini kita sedang menghadapi di era disrupsi gitu. Artinya di era yang sangat pesat perubahannya gitu kan. Di mana era tersebut sangat gak bisa kita prediksi secara cepat gitu. Nah, dalam buku dalam buku Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi, Dr. Adian Husaini menyinggung terkait Islamic worldview atau pandangan hidup. Nah, bahwa seorang Muslim harus berpegang teguh pada konsep pokok dalam Islam seperti konsep ketuhanan, konsep manusia, konsep agama, konsep kenabian, konsep wahyu, konsep ilmu, konsep kebenaran, dan konsep-konsep lainnya. Nah, poin ini yang paling terpenting. Nah, poin-poin ini yang paling terpenting adalah ketika kita memegang teguh gitu kan konsep-konsep ketuhanan. Maka kalau misalnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, auzubillahi minasyaitonirrajim, fa in tanazzatum fi syai farudduhu ilallah wa rasul. Jadi sederhana, Al-Qur'an memaparkan sesuatu problematika yang kita hadapi dalam kehidupan ini, konsepnya cuma dua. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Yang artinya kita kembalikan kepada Islam gitu. Jadi kalau bahasa Dr. Adian itu kita harus memegang konsep ketuhanan, konsep ilmu, konsep kebenaran yang diatur oleh tataran Islam gitu. Jadi kalau mau 4.0, 5.0, 6.0 sampai ke 0.000 nggak kehitung kosongnya, sama Ilham udah nggak kehitung nih kosongnya gitu kan, nggak masalah gitu. Nah, kenapa? Karena Islam itu akan tetap menjadi Islam. Tinggal integritas kita sebagai Muslim yang harus membuktikan keislaman kita gitu. Maka teringat saya kemarin di 2 pekan yang lalu lah, saya sempat diskusi di daerah Bandung, di daerah Kabupaten Bandung terkait fikih informatika. Karena selain dari mengkaji ekonomi syariah, alhamdulillah kebetulan saya mengkaji juga tentang informatika gitu kan. Sekarang lagi nyusun, mudah-mudahan cepat selesai, tentang fikih informatika bersama Dr. Teten Romli Komarudin, buku ini. Nah, fikih informatika yang sedang digeluti ataupun ditekuni untuk dikaji ini menjadi suatu yang baru kita ketahui. Kenapa? Karena digitalisasi ini seperti pedang di zaman Rasul gitu kan. Kalau Rasul dulu memerintahkan, menyunahkan seseorang untuk bisa berenang, memanah, naik kuda, berlari, berlari gitu kan, dilakukan di zaman Rasul. Nah, kita pun hari ini sama. Pedang kita hari ini gadget lah. Pedang kita hari ini adalah HP, pedang kita hari ini adalah laptop gitu. Nah, bagaimana hari ini kita bisa berperang melalui digitalisasi gitu. Kenapa? Karena sekarang zaman perangnya zaman perang digital gitu. Yang disebut belakangan ini disebut dengan Ghazul Fikri gitu. Nah, makanya teman-teman bisa memanfaatkan lah teknologi komputer ini, HP ini untuk keperluan jihad fisabilillah. Nah, kemudian termasuk pada objek ekonomi, perubahan zaman tidak serta-merta merubah praktek ekonomi Islam. Nah, pada pandangan kajian fikih, jumhur ulama bersepakat mengenai kaidah dalam praktek muamalah. Ini kaidah yang sangat familiar, diketahui semua ulama dan ulama pun sepakat. Al-aslu fil al-muamalati al-ibahah illa madala ala dalilu ala tahrimihi. Nah, asal dari sebuah kegiatan muamalah itu adalah mubah atau boleh, kecuali madala ada dalil tersebut yang mengharamkannya gitu kan. Ketika kegiatan kehidupan di dunia ini pada dasarnya hukumnya semua boleh gitu. Misalnya makan nasi hukumnya apa? Boleh.
Tapi bisa haram? Bisa. Kalau makan nasinya ilham langsung 1 karung gitu ya. Langsung jadi haram tuh fatwanya bisa gitu kan. Kenapa? Karena bisa merusak diri sendiri gitu. Nah, termasuk misalnya kegiatan-kegiatan transaksi ini boleh gitu kan. Nah, kemarin sempat saya ikut diskusi tentang transaksi e-wallet atau transaksi menggunakan GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Diskusi di MUI begitu hangat gitu kan. Nah, setelah keluar kesepakatan, akhirnya halal. Yang terbaru-baru apa? Vaksin. Vaksin rame, haram, terbuat dari babi, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, diskusi, begitupun di Dewan Hizbah, cetus keputusan ulama, halal gitu kan, halal, tapi masih ada aja yang nyinyir haram gitu ya, nggak mau divaksin kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya kegiatan muamalah di dunia itu al-ibahah, boleh, kecuali ada hukum yang mengharamkannya, ada dalil yang mengharamkannya. Nah, di antara bentuk muamalah adalah aktivitas ekonomi seperti jual beli, hutang piutang, sewa, transaksi lainnya. Bentuk muamalah lain adalah hal-hal yang menyangkut politik, sosial, budaya, dan sejenisnya. Intinya, menerapkan ekonomi yang maslahat menjadi acuan yang utama, menghindari dari kegiatan yang batil, merupakan komitmen yang kuat yang harus ditunjukkan seorang muslim. Hanya yang menjadi tantangan saat ini, nah ini menjadi tantangan kita saat ini, minimnya literasi ekonomi syariah. Nah, kenapa hari ini pemerintah Indonesia menggaungkan kegiatan ekonomi syariah? Gitu. Adanya MES, kalau misalnya teman-teman ikut acara Ma'ruf Amin, itu beliau sangat gencar mengkampanyekan kegiatan ekonomi syariah itu. Bahkan di beberapa kesempatan beliau selalu hadir gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita itu masih miskin literasi ekonomi gitu. Contohnya gini lah, teman-teman lebih suka mengkaji teori Karl Marx, ya, teori Barat gitu, teori-teori lain gitu. Misalnya kalau filsafat pun sama, senang banget membahas filsafat ateis misalnya, atau filsafat Zionis, atau filsafat Barat lainnya. Tapi kalau misalnya ngomongin, ayo kita kaji ini menurut politik Islam, ini menurut pandangan ekonomi Islam, nanti dulu aja lah gitu. Kenapa? Karena mahasiswa Muslim pun hari ini sudah diarahkan, sudah didikotomi, sudah dikotakan untuk tidak merasa bangga bersentuhan dengan agamanya gitu. Sehingga keadaan inilah yang mengakibatkan kita jauh dari Islam gitu. Nah, ekonomi syariah hanya dipahami sebatas halal dan riba tanpa mengkaji teori-teori ekonomi Islam secara mendalam, menumbuhkan giat praktek ekonomi Islam hingga menginisiasi hadirnya entitas keuangan syariah. Kajian ekonomi syariah seharusnya disiarkan di masjid-masjid, madrasah hingga perguruan tinggi. Nah, agar umat bisa dengan benar memahami kegiatan ekonomi Islam. Buku-buku masa kini yang menggali tentang ekonomi Islam pun tidak begitu banyak. Ini mengakibatkan literasi ekonomi Islam mengalami kejenuhan. Nah, bisa teman-teman ketahui, antum semua lulusan, ada yang lulusan SMA Mu'alimin ataupun Madrasah Aliyah. Berapa jam belajar ekonomi syariah? Kan gak lama, gak ada bahkan gitu. Nah, artinya apa? Artinya ini keadaan yang sangat prihatin. Di madrasah, di masjid, tidak ada yang intens gitu kan, membicarakan, mengkaji, mendiskusikan, bahkan harusnya menerbitkan karya-karya ekonomi Islam. Nah, dengan adanya kajian ini saya apresiasi dan saya dukung untuk bisa terus berlanjut. Bahkan kalau perlu nantinya bukan hanya secara teoritis, kita juga bisa mendalami secara praktek. Bahkan kalau misalnya secara teoritis kita sudah mengetahui, secara implementasi kita akan semakin kuat. Kenapa? Seorang entrepreneur yang bagus itu, dia memahami teori dan praktek secara bersamaan gitu. Nah, di era teknologi informatika saat ini tentunya kegiatan ekonomi telah bergeser dari tradisional menuju digital. Hal ini perlu disikapi secara serius, bahkan ketika Barat telah menguasai semua platform digital dan yang menjadi objek konsumennya adalah umat muslim. Jika platform tersebut adalah pasar, maka secara tidak langsung Barat telah menguasai pangsa pasar dunia. Peran seorang akademisi atau pelajar dan mujahid literasi seharusnya hari ini menjadi panggung medan
umat tersebut diwajibkan untuk jihad qital atau mengangkat senjata, maka hari ini umat Islam diwajibkan berjihad akal gitu, atau menggunakan akal pikiran. Jihad akal sangat membantu terhadap posisi umat Islam di kemudian hari. Zaman akan terus berubah, keadaan akan terus berproses. Tinggal bagaimana kita dapat memposisikan diri untuk memberikan kemaslahatan untuk umat. Nah, Barat hari ini telah menguasai dunia. Kita ketahui setelah hancurnya Islam di Perang Salib, keadaan Islam dijajah oleh Barat. Sampai saat ini, apapun yang hadir itu selalu diinisiasi oleh Barat. Nah, kita hanya menjadi objek konsumennya saja. Nah, tetapi benih-benih kebangkitan Islam itu bisa hadir hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita coba mendobrak posisi-posisi yang strategis dalam kekuasaan dunia. Kalau misalnya digital menjadi kekuasaan dunia hari ini, coba kita raih, kita rebut, gitu kan. Makanya saya kemarin waktu di kajian di daerah Purwakarta, itu saya menyampaikan bahwasanya kalau toh misalnya setiap PC, setiap PD, setiap pimpinan jamaah, pimpinan terendah itu punya sosial media, dan sosial media itu diaktifkan, digencarkan, setiap jaringan punya website itu dihidupkan dan sebagainya. Coba bagaimana kita bisa menghidupkan basis kekuatan umat di kemudian hari. Hari ini kita hanya bisa menyampaikan apa? Men-share berita-berita dari media mainstream. Dan kita debat, diskusi di grup kita dengan dipenuhi sumber-sumber ataupun referensi dari media orang lain. Padahal kita mempunyai kemampuan untuk memproduksi berita. Nah, jika secara konsumsi personal umat Islam hari ini telah bergeser menuju konsumsi Islam, maka tugas kita adalah perlunya menghadirkan keseriusan, mendirikan, mengkampanyekan, dan terus menyuguhkan literasi ekonomi Islam secara masif dan konsisten. Mungkin untuk pertemuan atau untuk pembahasan kali ini seperti itu. Mudah-mudahan ada yang bisa dimengerti dan dipahami. Kalau misalnya ada sesi tanya jawab, kita buka dalam sesi diskusi. Saya kembalikan terlebih dahulu ke Pak Ilham Gutawa. Syukron kasiron. Terima kasih kepada pemateri telah memaparkan materi yang begitu luar biasa ya pada kita semua. Menginjak acara selanjutnya itu sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi teman-teman yang telah menyiapkan pertanyaan, dipersilahkan. Atau ada yang perlu didiskusikan perihal materi yang telah dipaparkan? Teman-teman, bagi yang punya pertanyaan, Ana izin ke belakang dulu sebentar ya, ngambil air minum ya. siap, siap. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau ada yang perlu didiskusikan atau cukup?
Di chat ada pertanyaan, itu bagus banget pertanyaannya. Maaf. Tentang trading. Oh. Dari Amul Biri. Dulu atau jawab langsung? Mungkin kita kumpulkan dulu beberapa pertanyaan, 2 pertanyaan. Silakan. 1 pertanyaan lagi. Setelah itu dijawab langsung oleh pemateri. Yang mau bertanya dipersilahkan untuk menyebutkan, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama siapa, dan instansi dari mana. Boleh on mic ataupun lewat chat. Karena boleh Pak Menteri Ekonomi. Siap. Dipersilakan Ustadz Atau yang di chat itu aja, Pak Menteri. Oh mungkin. Saya belakang. Iya siap. Saya bacakan ya Ustadz. Pertanyaan pertama yaitu trading. Apakah trading itu halal atau haram? Yang kedua, berangkat dari peristiwa ada yang mengatakan bahwa bank syariah itu lintah darat sebagaimana yang dibilang Pak Yusuf Hamka. Walaupun pada akhirnya diklarifikasi, indikator saja yang membuat kita yakin bahwa sistem menggunakan sistem Islam. Oh, ini dari Farhan Arbiawan. Izin bertanya Ustadz terkait dengan tag mengembalikan kejayaan Islam dengan logam mulia, dan itu berupa investasi emas jangka panjang. Apakah hal itu diperbolehkan Ustadz? Apakah hal itu merupakan salah satu peluang untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Islam? Mungkin itu saja pertanyaannya. Bisa langsung dijawab Ustadz. Nanti kita lanjut terhadap pertanyaan berikutnya. Oke. Ini pertanyaannya menarik. Berarti teman-teman sering baca, berarti teman-teman sering melihat kondisi keadaan ya. Yang pertama tadi pertanyaan yang sangat menarik dan hari ini lagi digaungi. Makanya saya baca buku Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia, Memahami Gradualitas Penerapan Syariat di Indonesia menuju penerapan Islam secara kafah, karangan Dr. JJ Jainuddin, Ketua STAI Persis Jakarta. Nah, mengenai trading ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui gitu ya. Yang pertama, trading itu pada hukum asalnya itu halal gitu ya. Halal trading itu. Makanya kan tadi juga saya menyampaikan konsepsi daripada muamalah itu al-ibahah, itu mubah gitu kan. Tinggal nanti kita lihat konsep tradingnya seperti apa gitu. Karena teman-teman jual terasi juga disebut trading. Jual jual ikan cupang itu juga bisa trading gitu. Karena trading itu pada dasarnya adalah sebuah transaksi jual beli gitu. Maka di situ ada trading, kegiatannya trader, orang yang melakukan tradingnya, orang bukan jual belinya, dan objek trade atau tempat tradingnya gitu. Nah, nanti kita akan membahas gitu kan, objek tradingnya apa. Jadi nggak semua trading bisa dikatakan halal, pun begitu tidak semua trading dikatakan haram gitu. Nah, kayak misalnya trading hari ini saya coba untuk berbaik sangka lah gitu ya, berbaik sangka. Sebentar. Mohon maaf kalau di rumah banyak backing vokal gitu ya. Jadi memang selalu ada sponsor yang menyertai gitu. Nah, balik lagi masalah trading, saya coba untuk membaca lah. Mudah-mudahan teman-teman maksud tradingnya itu trading yang halal gitu ya. Kayak misalnya melakukan transaksi jual beli saham di
entitas syariah gitu. Contoh sekarang ada juga BRIS, kayak BRI Syariah dulu melakukan trading gitu kan. Terus ada juga trading syariah di takaful ataupun di asuransi syariah gitu. Nah, ini nanti kita bisa bahas juga, bisa membedakan mana trading halal, mana trading haram. Nah, satu lagi ada trading haram. Nah, kalau trading haram bagaimana? Nah, kalau trading haram itu yang mengandung unsur apa? Unsur daripada apa? Maisir, goror, ataupun kalau bahasa kita al-ansom, apa ya? Mengira-ngira. Contoh kita main kurpa gitu ya. Kita main kurpa, di situ kita lihat trennya bagus atau jelek, kita buy, kita beli. Nah, terus kalau misalnya kita lagi punya banyak saldo, kita coba masang, jual. Orang lain suruh beli dan hasil trade-nya itu grafiknya menurun gitu misalnya tuh. Yang seharusnya meningkat. Nah, baru apa namanya tuh di situ ada transaksi untung atau rugi. Nah, kalau prinsipnya seperti itu menurut Dewan Syariah MUI, bisa teman-teman browsing hukum trading menurut MUI. Nah, di situ juga udah ada fatwa ataupun fatwa MUI terkait dengan trading. Nah, seperti saya nggak mau sebutkan ya, ada trading yang dikatakan haram gitu kan di DSN MUI tersebut gitu kan. Artinya apa? Trading yang mengandung unsur daripada judi, apa namanya tuh, maisir atau misalnya al-ansob, goror dan lain sebagainya. Di situ mengandung sebuah unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kan gitu. Nah, kayak misalnya teman-teman lah, contoh misalnya mau ngambil jambu gitu ya. Di sini ada apa? Ada siapa yang nanya ini tadi? Ardi misalnya mau ngambil jambu gitu kan, ada kompetisi jambu nih. Jambu ini misalnya mau dipanah ataupun mau dilempar batu ke atas. Nah, terus antum di sini bikin sebuah kompetisi. Kira-kira batu ini ngena nggak ke buah tersebut gitu kan? Nah, kalau misalnya kena, misalnya antum menang. Kalau misalnya nggak kena, antum kalah. Nah, secara logika sederhana ini sudah disebutkan haram gitu kan. Nah, artinya apa? Kita harus berhati-hati dalam melakukan aktivitas ekonomi syariah. Makanya nikmatnya hidup dalam aturan syariah nih. Nikmatnya hidup dalam aturan syariah, kita bisa selamat dunia akhirat gitu. Kenapa? Karena aturan yang Allah berikan kepada kita untuk kemaslahatan, untuk keselamatan kita bersama. Nah, nanti bisa juga nanti kita bahas membaca trading antara halal dan haram gitu kan. Bisa untuk dikaji secara mendalam. Kemudian ada pertanyaan dari Apip Ilham Ramadan tadi tentang berkaitan Yusuf Hamka, dan saya sekitar minggu yang lalu, Sabtu yang lalu itu diskusi tentang kasusnya Pak Yusuf Hamka dengan Profesor Dr. Firly. Beliau salah satu staf di Bank Syariah DSN, Dewan Syariah Nasional di BSI, maksudnya di BSI sekarang. Nah, beliau memaparkan kejadian ini gitu kan, yang dialami oleh Pak Yusuf Hamka gitu. Nah, ini sebetulnya bahasa lintah darat itu bukan bahasa Pak Yusuf Hamka ini. Ini perlu diklarifikasi, khawatir kalau misalnya beliau yang menyebutkan ini bisa menjadi terkena jeratan undang-undang ITE gitu ya. Nah, beliau itu tidak mengatakan seperti itu, hanya diindikasi bank syariah itu menurut pelintiran media seperti lintah darat dan lain sebagainya. Artinya dia nggak mau kasusnya itu, katanya bank syariah itu nggak mau ditutupin kalau udah minjem gitu. Nah, tetapi diklarifikasi dengan beliau udah udah minjem lagi ke bank syariah, melakukan pinjaman pembiayaan lagi, karena beliau itu kan pengusaha jalan tol gitu ya. Nah, apa yang dikatakan, apa yang terjadi pada Pak Yusuf Hamka, Pak Yusuf Hamka ini sebetulnya tidak seluruhnya benar apa yang diberitakan oleh media. Hanya yang terjadi pada kasus tersebut adalah ketidakadaan
ada sinkronisasi antara pihak nasabah dan pihak perbankan. Karena dalam Islam itu secara apapun harus diatur dengan asas musyawarah gitu ya. Enggak saklek. Contoh gini, kalau di bank konvensional, antum minjem di bank konvensional itu udah kelihatan bunganya berapa. Tingkat bunga, suku bunga berapa. Yang gitu kan, minjem di plat. Nah, kalau di Islam itu, kalau misalnya kita pinjam, nanti yang kita atur itu tingkat pendapatan kita gitu. Karena menggunakan presentasi gitu. Ini mau akadnya musyarakah atau misalnya mudorobah, anu mau bagi hasil. Nah, jadi dilihat, maka setiap klausul itu ada usianya, enggak serta-merta langsung 100% klausul seperti itu. Nah, karena apa? Karena yang dibangun oleh Islam itu adalah akad. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, saya buka dulu. Bisa dibacakan? Bisa Ustaz, bisa. Pertanyaan dari Farhan Arbiawan terkait dengan mengembalikan kejayaan Islam dengan logam mulia dan itu berupa investasi emas jangka panjang. Apakah hal itu diperbolehkan Ustaz? Dan selanjutnya, apakah hal itu merupakan salah satu peluang untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Islam? Begitu pertanyaannya Ustaz. Silakan. Bagus sekali ya. Antum kalau misalnya pernah baca berita ataupun ikut diskusi, ada pernah terjadinya kejadian yang dialami oleh saudara kita Jaim Saidi, ya kan? Beliau ingin mengembalikan kejayaan dinar dan dirham gitu. Kemudian beliau melakukan aktivitas kampanye dengan melakukan pasar syariah di Depok kalau nggak salah ya, pasar syariah. Nah, hubungannya dengan pertanyaan ini sebetulnya sangat menarik gitu. Nah, apakah mengembalikan dengan sistem emas adalah sebuah solusi gitu ya? Sebuah solusi emas itu bisa mengangkat kejayaan ekonomi Islam? Dengan beberapa literasi diskusi yang saya ikuti hingga saat ini, sebetulnya apa yang terjadi zaman Rasulullah itu jika diterapkan di hari ini bukan diterapkan secara teknis, tetapi yang harus kita terapkan adalah secara nilai. Sekali lagi ya, apa yang ada di zaman Rasul kita lakukan hari ini bukan kita melakukan secara productly gitu kan, produknya, tetapi secara nilainya, bukan secara teknisnya. Nah, kebanyakan kita itu terjebak gitu ya, terjebak dengan apa yang ada secara tekstualnya gitu, bukan secara kontekstualnya. Contoh apa? Contoh, kalau misalnya zaman Rasulullah naik kuda gitu, apakah hari ini kita perlu naik kuda juga? Mungkin saya ke kantor, ke Setaipi gitu kan, capek gitu kan dengan kuda gitu, atau dengan kendaraan selain kendaraan bermotor gitu. Dengan sepeda juga sudah engap-engapan ya kalau bahasa Jermannya. Apalagi saya harus menggunakan kendaraan kuda dan sebagainya. Zaman Rasulullah saya tadi singgung berpedang, memanah. Apakah hari ini juga yang disebut dengan olahraga sunnah itu seperti itu gitu? Ya enggak juga gitu. Justru kenapa zaman Rasulullah diajarkannya itu seperti berkuda, memanah, berpedang gitu kan, berenang. Karena pada hari itu masanya udah seperti itu, masanya yang dihadapi zaman seperti itu. Dan teman-teman perlu ketahui, sistem dinar dirham itu sebelum Islam juga sudah ada. Jadi dulu itu mata uang, alat tukar itu emas ataupun perak gitu. Dan diambil oleh Islam. Artinya, nggak semua produk yang diluncurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu produk asli dibuat Rasulullah. Ada beberapa, baik peribadatan maupun muamalah. Contoh peribadatan apa yang diambil sebelum zaman Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Halo? Di sini ada ketua PD Hima
Jaktim dan Jaksel nih, luar biasa nih hadir. Bang. Apa? Tung Asep apa? Tahu nggak? Kurban. Kurban. Kurang tahu, Ustaz. Contoh kurban. Terus berhaji gitu ya. Banyak lagi aktivitas-aktivitas lainnya gitu kan. Yang artinya Islam itu adalah agama penyempurna. Makanya kan di dalam surat Al-Maidah kan disebut al-yauma akmaltu kan gitu ya. Di sini ada Ikmal Ansori, berarti penyempurna kebenaran ya. Penyempurna pertolongan ya. Al-yauma akmaltu. Jadi disempurnakan. Udah penyempurnaan konsepsi din gitu, konsepsi beragama. Nah, balik lagi kepada dinar dirham. Lalu apakah hari ini ketika kita melaksanakan konsep dinar dirham akan serta-merta kita terjauh dari resesi ekonomi, terhindar daripada inflasi pasar, kan gitu ya, terhindar daripada krisis ekonomi dan lain sebagainya? Belum tentu juga gitu. Kenapa? Karena yang harus kita bangun adalah nilai. Nilai daripada mana? Daripada orangnya. Nilai daripada mana? Sistemnya. Kalau produknya, teknisnya diciptakan, orangnya tidak disiapkan, teknisnya nggak diturut untuk ikut bareng-bareng menyertainya, mustahilun gitu ya, mustahil untuk terwujud. So, solusinya apa? Bukan karena emasnya yang harus kita kembangkan, yang harus kita kembangkan, harus kita kembalikan adalah sistem kejujuran kita gitu, sistem ta'awun kita, sistem kesadaran kita untuk bisa membangun Islam rahmatan lil alamin. Contoh ada dinar dirham, pakai emas, kita nggak infak, nggak sedekah, percuma juga kan gitu ya. Tapi kalau dengan uang rupiah, toh itu menjadi alat tukar yang sah hari ini ya, kita bisa sedekah, infak, zakat, dan itu bisa dilakukan oleh kita sehari-hari gitu. Nah, pada akhirnya kita harus bisa memposisikan, mempersiapkan pribadi-pribadi kita yang islami lah gitu. Saya ngobrol dengan teman, kebetulan teman di Pasca itu ada lulusan dari Jerman, robotika, di sana dia kuliahnya robotika, udah doktoral juga di UI, tapi ngambil pasca lagi, kuliah lagi di S2, ngambil ekonomi syariah. Ketika saya ngobrol sama dia, Ustadz katanya, tahu nggak, antum kalau main ke Jerman, itu di Jerman itu nggak ada orang yang berjilbab katanya. Tapi di Jerman itu orang nggak ada yang buang sampah sembarangan, Sad. Kemudian di Jerman itu nggak ada orang yang sholat 5 waktu. Tapi di Jerman itu sedikit orang yang korupsi katanya. Bukan Jerman doang, tapi di Perancis dan lain sebagainya. Saya bilang, saya percaya 100%, bahkan 1000% percaya. Mengapa? Karena orang-orang Barat, orang-orang Eropa sudah menerapkan nilai Islam. Sementara kita hanya menjadi seorang Islam yang biologis gitu kan, bukan Islam ideologis gitu. Makanya keadaan Islam kita ya apa adanya gitu. Beda dengan mereka yang mengerti Islam secara nilai atau substansinya. Mungkin jawaban yang kurang memuaskan buat teman-teman, mudah-mudahan bisa kita diskusikan dalam kajian literasi yang lebih mendalam ya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ustaz, syukron. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari Kakanda Muhammad Ibadur Rahman. Cukup, Pak Menteri. Tahu dari yang lain-lain ini, brother and sister? Cukup. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan sekian ya, Ustaz. Masya Allah. Tidak ada, cukup. Sebentar, ya. Sebelumnya nanti penutupannya di closing statement, ada closing statement dari pemateri. Siap-siap. Terima kasih kepada teman-teman yang telah aktif bertanya, telah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian yang menyempatkan waktu untuk hadir pada kajian ekonomi kali ini, dan terima kasih kepada Al Ustadz Ikhwan telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah, Ustadz. Mungkin closing statement, Ustadz. Baik. Alhamdulillah alamin, rekan-rekan teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan lainnya, karena di sini juga ada juga bukan dari mahasiswa,
Saya juga sempat share ke grup-grup PZU dan grup-grup internal lainnya. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, kita bisa mengkaji kalam-kalam Allah, baik secara tekstual maupun kontekstual, dengan maksud bahwasanya kita mempersiapkan diri untuk menjadi mujahid. Bukan hanya lagi kita harus fokus kepada mujahid kital, tetapi kita hari ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi mujahid akal. Nah, manakala kita disiapkan menjadi mujahid akal, maka bersiap dirilah kita untuk menghadapi medan pertempuran. Medan pertempuran kita ada di depan mata kita. Bagaimana rentenir-rentenir ada di depan mata kita. Bagaimana ekonomi saudara-saudara kita yang lemah. Bagaimana keadaan resesi di negara kita yang sangat menghantui. Bahkan sekarang kondisi-kondisi kriminalitas begitu tinggi, begitu meningkat gara-gara kesejahteraan yang tidak hadir. Ini adalah kewajiban kita, ini adalah tanggung jawab bersama kita untuk bisa menyelamatkan generasi, bisa menyelamatkan din kita. Kalau misalnya orang-orang, teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita, ada yang dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke pangkuannya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji, mendalami, hingga memperjuangkan agama-agama Allah, memperjuangkan dinullah, maka buktikanlah. Kalau misalnya melalui PK Hima Persis, melalui aktivitas antum sekarang menjadi mahasiswa adalah proses yang Allah izinkan untuk menjadi mujahid, untuk menjadi pejuang, coba kerahkan seluruh kemampuan antum untuk menjadi pejuang. Karena apa? Karena kenikmatan itu akan dirasakan setelah perjuangan. Karena kenikmatan itu akan dibanggakan setelah kita memperoleh hasil-hasil atau proses-proses yang telah kita lalui. So, jadi saya berpesan kepada teman-teman semua untuk terus mengkaji, memperdalami, dan menjadi pelaku-pelaku ekonomi syariah, khususnya di media digital hari ini. Al-afu minkum, mungkin dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu di lain kesempatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Out in the flight, a shoulder full